Halo teman-teman, di video kali ini saya cuma mau ingatin aja, dan sedikit membagi pengalaman hidup saya. Bagi teman-teman yang memiliki agama saya rasa Anda wajib untuk mempelajari kitab Anda, terutama yang Kristen nih saya harap kalian, kalau ada waktu senggang, bacalah Alkitab kalian, renungkan dan pahami isinya, apa pesan-pesan Tuhan buat kita. Jangan cuma dengar kata pendeta, pastor dan orang lain begini ikut begini, begitu ikut begitu. Oke lah, di video kali ini saya mau kesaksian singkat tentang perjalanan hidup saya. Di tahun 2016 pertengahan, saya baru benar mengenal Tuhan, walaupun dari kecil saya orang Kristen dan anak sekolah minggu yang rajin, dan selalu hafal ayat waktu Natal tidak pernah alpa, ikut terus. Tapi saya tidak mengenal Tuhan, sampai besar sampai umur dewasa saya gak kenal Tuhan, sampai 2016 pertengahan baru saya kenal Tuhan. Begitu nyata pada saat itu Tuhan bersama saya, selama 3 bulan full saya merasakan kehadirannya, apa yang saya bikin berhasil, nah setelah itu, entah kenapa saya merasa dia pergi dan apa yang saya bikin tidak ada yang berhasil, ada aja kendala yang saya alami. Saya bingung kenapa bisa gitu, dan saya mulai coba cari Tuhan. Pada saat itu saya berniat baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Di kitab Kejadian aja sudah membuat saya bingung setengah mati. Ulang-ulang baca di situ-situ aja sampai agak sedikit paham. Masuk ke kitab Keluaran, wah ini mulai bikin saya pusing 7 keliling. Baca lagi terus. Kok Tuhan gak ada belas kasihan sama sekali ya? Aneh kitab ini. Terus-terus baca, wah gak mau saya baca, ini bukan kitab Tuhan kayaknya. Gak mungkin Tuhan gak ada kasihan sama orang-orang. Egois sekali dia. Itu yang ada di pikiran saya saat itu. Saya putuskan berhenti baca Alkitab di 2017. Karena saya kehilangan rasa yang saya rasakan itu, saya mulai berpikir, saya akan hidup seperti daun kering yang jatuh ke dalam sungai yang mengalir. Ikuti aja arusnya sampai kemana dia akan membawa. Tiba-tiba dari hati saya tidak tahu bisikan apa itu. Bisikannya, coba kamu baca kitab Yohanes sampai selesai dan kamu pahami isinya. Karena saya tidak paham itu bisikan apa, ya saya abaikan aja. Tapi semakin diabaikan semakin itu nyata, sampai khotbah pun tentang kitab Yohanes di dalam TV tentang kematian Tuhan Yesus yang menebus dosa. Sampai khotbah hari Minggu pendeta kami khotbah tentang kitab Yohanes, juga kematian Yesus. Sampai tema Natal pada saat itu juga tentang kematian Yesus Kristus, diambil dari kitab Yohanes. Tapi ya saya tetap gak peduli itu. Saya merasa itu kebetulan aja. Tapi walaupun begitu saya tetap ibadah hari Minggu, berdoa juga, walaupun terasa hampa. Bahkan saya nantang Tuhan saat itu, karena saya dengar khotbah-khotbah pendeta yang mengatakan berilah maka kamu akan menerima 3 kali lipat bahkan lebih. Ya saya waktu itu punya uang 100.000, saya masukin semua ke persembahan dan saya tunggu 1 minggu. Apa yang terjadi? Saya tidak mendapatkan uang sama sekali, tapi saya tidak kecewa sama Tuhan, tidak sedikit pun, teman-teman. Minggu kedua di tahun 2018 akhir, baru saya dapat kerjaan, ya saat itulah saya beli HP saya ini, waktu itu baru keluar HP yang kayak saya ini. Nah dari sini timbul pikiran saya untuk mulai, kerja keras, supaya bisa sukses dan saya mau bangun gereja buat Tuhan. Di 2019 mulai saya dengar di berita ada pandemi dan semakin berlarut-larut, semakin parah, semakin jadi sampai ke daerah saya 2020. Singkat cerita adik saya datang ke rumah waktu itu saya lagi fokus bangun usaha bengkel saya. Adik sepupu saya datang, dia bilang kalau aku punya uang mau aku ikut trading ini. Dia kasih tunjuk saya orang-orang yang sukses pada saat itu dari trading, Doni Salmanan, Indra Ken, dan yang lain-lain. Singkat cerita saya coba dong lihat seperti apa sih bisnisnya. Ternyata mudah dan rumusnya enak aja nih dipelajari. Ya saya coba dong masukin modal 140 dapat $10. Nah saya coba trading, dan benar aja, naik dari $10 jadi $50. Wah mulai berpikir kalau ini sudah rencana Tuhan nih buat saya, supaya sukses dan bisa membangun gereja buat Tuhan. Malamnya saya trading, mulai rugi sampai sisa $30 aja. Karena pikiran ini sudah terhasut dengan kesuksesan mereka, yang memang sukses pada saat itu. Saya gak mau berhenti trading terus sampai habis modal itu. Mulai mikir ini 140.000, $10 dapat naik $50, 4 kali lipat untungnya dong.
Tabungan saya saat itu ada 4 Ju lebih, saya masukkan 1.400.000, dapatlah $100. Kebetulan saat itu jaringan jelek, saya dipanggil adik sepupu saya pergi ke rumahnya, karena memang jaringannya bagus di tempat dia, saya pergi ke rumah dia. Nah di situ saya mulai trading lagi, naik memang uang itu, naik sampai 100 lebih, saya lupa naik sampai 100 berapa pada saat itu. Nah pas mulai tengah malam, nah mulai rugi lagi. Tengah malam itu sudah hilang $50, sisa $50, tapi gak berhenti juga, masih juga hajar sampai habis. Saya ingat waktu itu subuh hampir jam 4 kurang, baru saya tidur habis modal, terus bangun udah siang. Singkat cerita saya pulang ke rumah saya. Sampai di rumah mulai mikir wah hilang 1 Ju lebih nih, pas lagi pikir-pikir, teringat kata orang, jangan menyerah kalau mau sukses, harus berusaha terus, jatuh bangun harus usaha. Ya saya mikir masih ada uang di tabungan 2 Ju lebih, oke lah saya masukkan semua, investasi ceritanya. Singkat cerita habis lagi modalnya, ya gitu terus menerus, setiap saya dapat uang kesitulah uang saya, yang dulu bisa nabung jadi gak ada tabungan. Perlu diingat ya teman-teman, saya walaupun trading ini tadi, tetap perpuluhan juga dipikirkan ada uang saya tetap hitung perpuluhan, dan doa juga, ya walaupun kadang-kadang lupa sih. Karena saya anggap trading ini tadi adalah bisnis, menginvestasikan uang kita untuk membeli barang kalau laku kita untung kalau gak laku kita rugi, makanya tetap yakin ini suatu saat bisa sukses. Dan saya juga berdoa sama Tuhan, setiap berdoa selalu saya katakan Tuhan, jika benar trading ini jalanmu Tuhan, berilah petunjukmu. Nah singkat cerita, 2021, datang kakak saya ke rumah memperkenalkan saya pinjaman online, ya Anda bisa tahu sendiri apa yang ada di pikiran saya saat itu. Ya Tuhan mendukung dan benar ini memang dari Tuhan, rencana Tuhan supaya saya bisa sukses, dan bisa membangun gereja buat Tuhan, tapi dari saat itulah kehidupan saya gali lubang tutup lubang, pinjam uang bayar utang, kata Roma Irama. Sampai saya tidak bisa trading lagi karena utang online itu. Kerja cuma buat bayar itu aja. Singkat cerita saya mulai lupa sama Tuhan, ibadah saya mulai jarang, saking sibuknya saya mencari uang, tapi doa tetap, saya memang gak bisa, kalau makan tidak berdoa. Singkat cerita 2022 saya kerja di PT, nah di sini saya dengar berita bahwa Doni Salmanan, Indra Ken semua mereka ini kena kasus judi berkedok trading. HD saya hanya bisa menepuk kepala dan mengelus dada. Teman-teman, sudah 30 juta lebih saya habis, belum termasuk dengan pinjaman online saya. Ya tapi saya tidak menyalahkan Tuhan, teman-teman atas semua itu, saya anggap kebodohan saya sendiri. Nah singkat cerita, karena terbiasa cari uang di online dengan trading dulunya, saya mulai iseng-iseng main seketer, pertama main langsung menang dong. Nah dari situ saya mulai judi online, pokoknya saya cari uang buat bayar utang online saya, itu aja yang ada di otak saya saat itu. Singkat cerita, saat itu modal habis, bingung caranya mau main bagaimana. Saya pikir-pikir saya coba pinjam sama bos saya, gaji saya semua 1 bulan, saya main singkat cerita kalah, kalau gak salah modal saya itu sisa 300.000 lebih sisanya. Nah di sini saya tantang Tuhan. Kalau Tuhan tidak memenangkan saya mau lihat cara Tuhan membayar utang-utang saya bulan depan, karena memang gak ada buat bayar, gaji habis dipinjam buat modal. Bayangkan aja, judi aja minta tolong sama Tuhan, saking gilanya saya saat itu. Pas main lagi saya kalah dong, dan saya benar-benar marah sama Tuhan, sampai-sampai saya memanggil iblis untuk tolong saya pada saat itu. Teman-teman bisa bayangkan bagaimana kemarahan saya saat itu, rasanya tidak takut dengan apapun, mati pun tidak takut. Pada saat itu juga, dengan santai mama saya katakan, sudah main itu, tahu aja Tuhan yang bekerja, dengan cara Tuhan sendiri. Saya langsung diam dan cuma bisa menangis dalam hati. Jujur ya teman-teman, saya ini orang yang gak mau ada utang dari kecil sampai saya besar, jadi setiap saya utang prinsip saya itu harus bayar walaupun orang itu larang ataupun orang itu tidak apa-apa, kita tidak bayar. Saya tetap merasa tidak enak, kalau itu tidak saya bayar. Singkat cerita sebulan berlalu saya tidak dapat uang, tapi utang masih bisa dibayar dengan cara, minta gaji saya bulan depannya lagi sama bos saya. Sampai bulan 4 2022 kemarin saya masih kerja, tapi saya mulai sakit, semakin hari semakin sakit, bilang orang diurut aja, makin diurut makin saya sakit. Akhirnya saya berhenti kerja bulan 6 kemarin 2022, karena memang gak bisa lagi kerja,
Sama sekali gak bisa dipaksa lagi. Sampai saat saya bikin video ini teman-teman, jujur saya masih terbaring sakit, cuma puji Tuhan sudah agak mendingan dari tahun kemarin. Singkat cerita di bulan 8 kemarin saya mulai mikir, kenapa ini Tuhan izinkan terjadi sama saya mulai ingat-ingat, dan saya coba baca dan memahami kitab Yohanes akhir 2022 kemarin. Ceritanya mulai kepo dengan kitab ini, betapa terkejutnya saya setelah saya baca, dan saya memahami isinya. Ternyata ini yang saya pertanyakan dulu semuanya ada di sini. Dulu saya bertanya Tuhan itu seperti apa, kenapa dia bisa hadir dalam hidup saya, terus pergi begitu saja, meninggalkan saya dengan rasa yang sudah nyaman, sampai dengan sekejap, kehidupan dan jalan yang saya tempuh, buntu sama sekali. Setelah saya baca kitab ini teman-teman, baru saya tahu, ternyata Tuhan itu tidak hanya berkuasa dan maha kuasa, tapi dia penuh kasih, adil dan maha bijaksana. Ternyata dia juga tidak meninggalkan saya teman-teman, dia ada di setiap langkah saya, tapi saya yang meniadakan dia karena keegoisan saya dalam sesuatu. Pada saat itu, apa yang saya kerjakan berhasil, apa yang saya rencanakan berjalan dengan lancar. Maka saya merasa angkuh, dan hebat bahkan lupa bersyukur apa yang sudah ada pada diri saya, adalah karena Tuhan, dan dengan tidak sengaja saya pada saat itu mulai melupakan Tuhan dan membuat jalan saya sendiri. Setelah saya baca kitab ini juga saya mulai bisa memahami Tuhan dan kasih setianya pada kita, dan dia mau kita semua belajar untuk menghargai sesuatu yang kita miliki dan apa yang diberinya, sekecil apapun itu pasti bermanfaat buat kita. Saya berbicara ini karena, dulunya saya ada segalanya menurut saya itu sangat cukup bagi saya yang sekarang, usaha saya bisa, makanan saya bisa beli lauk, atau mencarinya sendiri di sungai, minuman bahkan baju celana saya bisa beli dengan tangan saya sendiri. Tapi sekarang, kerja saya gak bisa makan kadang gak ada lauknya, minum air langsung dari sungai, pakaian pun tidak bisa ganti yang baru, paket HP aja saya gak bisa beli kalau gak minta sama ortu atau orang lain. Ya mungkin sekian dululah kesaksian singkat ini karena hidup saya ini kalau ditulis lengkap jadi cerita, saya rasa bisa ribuan episode. Semoga kesaksian saya ini bisa memberi teman-teman pemahaman dan pelajaran tentang Tuhan dan bisa menjadi berkat buat rohani kita bersama. Amin. Ya masih belajar juga sih saya, teman-teman, untuk memahami semua pesan-pesan Tuhan dalam ayat-ayat di kitab itu. Cuma jelas ayat-ayat kitab ini membuat kita tahu Tuhan Yesus itu siapa. Banyak pesan-pesan yang tertuang di dalamnya yang harus dipahami kita sebagai orang yang percaya. Mujizat-mujizat yang Yesus lakukan dan ucapan-ucapannya semua ada pesan yang perlu kita ketahui dan perumpamaan-perumpamaan yang diceritakannya semua penuh pesan yang mendalam. Bagi kita yang mau belajar dan mencari tahu kebenaran tentang Tuhan, memang cocok baca kitab Yohanes ini. Kalau kita memahami isinya itu sangat cukup membuat kita mencintai Yesus Kristus dan menjadikan dia sebagai contoh dan teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dari kitab ini, kita bisa baca perjanjian lama tanpa bingung dan menyangka-ngangka kenapa Tuhan begini, kenapa kok Tuhan bisa gitu. Jadi saran saya bagi teman-teman Kristen yang mau mulai baca Alkitab, baca aja dari kitab Yohanes dan saya harap teman-teman pahami dulu isinya, pahami pesan yang Yesus sampaikan di situ. Tapi ini cuma saran aja ya, gak usah dijadikan patokan, yang penting baca Alkitab dari manapun itu saya rasa sama aja. Ya oke lah, supaya teman-teman juga tahu kenapa baca Alkitab itu penting. Supaya jangan sampai teman-teman beriman buta, karena kalau teman-teman beriman buta, iblis mudah merasuki dan menjebak teman-teman. Ingat, iblis bukan hanya menjebak dengan kejahatan tapi dengan kebaikan pun dia bisa menjebak kita menuju kehancuran yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Oke lah, sekian video kali ini, semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.